Halo, selamat malam Sobat NC. Eh, Semoga hari ini kalian semakin mudah untuk merasa tenang, semakin mudah untuk merasa nyaman dan yakin bahwa kalian dalam keadaan aman ya. Saya sering menyampaikan hal itu karena salah satu kunci untuk kalian bisa meredam gangguan kecemasan akibat anxiety disorder kalian adalah dengan menemukan rasa tenang ya. Pokoknya banyak banyak lakukan hal-hal yang bisa membuat kalian tenang ya kan. Misalkan pernafasan diafragma, perbanyak self talk, terus kemudian kalian juga bisa bantu dengan meditasi, terus kalian banyak tanamkan pola pikir yang positif, memasukkan sugesti-sugesti positif lewat mendengarkan afirmasi, terus seperti itu ya. Jadi intinya kalian harus temukan rasa tenang, nanti kalian akan bisa meredam kecemasan kalian, termasuk dengan doa, dengan menanamkan kepasrahan, dengan mengingat Tuhan, itu juga bisa menghadirkan rasa tenang ya. Hari ini kebetulan saya lagi ada di rumah ya, di sini di Bekasi ya kan. Kemarin sempat ada yang bertanya sebenarnya, eh, Sobat NC ini orang mana sih gitu kan. Jadi biar kita lebih kenal ya, jadi saya sebenarnya tinggal di Bekasi, kebetulan lagi kerja di kota Samarinda ya. Jadi sebagian besar video saya banyak saya buat di kos ya, di kos. Kebetulan hari ini lagi pulang. Jadi apa namanya, saya sempatkan untuk membuat konten untuk kalian ya, karena kebetulan ini kan masalah merantau ya, dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan ya kan. Kalau saya flashback beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2019 ya kan, itu saya juga merasakan salah satu sensasi rasa takut ya, rasa takut yang bermacam-macam. Takut yang paling menyeramkan takut kematian ya, takut penyakit berat, takut bahkan sempat takut sholat berjamaah, takut makanan tertentu, takut mandi bahkan. Nah, yang mau saya bahas ini adalah takut keluar rumah. Takut keluar rumah dulu saya juga ngalamin. Mungkin eh, ada sebulan lah ya, sebulan saya sama sekali nggak berani keluar rumah ya, keluar rumah. Jadi yang ditakutkan ya takut pingsan di jalan, takut meninggal di jalan, takut terjadi sesuatu yang buruk, seperti itu ya. Pokoknya tidak bisa dijelaskan ya. Kalian yang masih mengalami itu tidak perlu khawatir. Kalian bisa tetap latih ya, harus dilatih. Jadi tetap upayakan kalian keluar dari zona nyaman kalian ya kan. Jangan terus-terusan di kamar, jangan terus-terusan rebahan aja atau hanya larut dalam kesedihan, larut dalam kecemasan. Jangan seperti itu ya. Kalian harus tetap keluar rumah, dilatih dulu, mungkin yang deket-deket dulu, misalkan ke warung atau ke tetangga atau ke tempat ibadah kalau deket ya, atau main ke bengkel nyervis motor, atau misalkan kalian ke teman lama ya, boleh kalian misalkan pada saat awal kalian takut ya boleh ditemenin dulu, misalkan dengan pasangan atau dengan saudara atau dengan orang tua ya, kalian bawa teman. Intinya tetap harus kita upayakan kita keluar keluar untuk apa namanya, bersilaturahmi ya, karena nanti dengan kita mengobrol atau berbicara dengan orang lain itu juga bisa menghadirkan rasa happy ya, rasa happy. Nanti akan timbul senyawa serotonin dalam tubuh kita yang bisa meredam hormon kortisol atau hormon stres ya kan. Kalian tetap upayakan ya, ya nggak apa-apa bertahap dulu. Emang pada saat awal sih biasanya agak susah fokus ya untuk ngobrol, mungkin kita agak susah fokus ke lawan bicara kita ya. Jadi tapi nggak apa-apa, bertahap tetap lakukan terus, nanti kalian akan semakin eh, apa namanya, lama-lama fokus itu akan terlatih dengan sering dilatih ya kan. Terus kemudian
Saya dulu awal-awal coba keluar itu emang masih ditemenin ya, terutama ketika berangkat kerja. Nah, di situ eh, istilahnya masa transisi lah ya. Cuman saya kan nggak mau seperti itu terus kan. Jadi akhirnya saya coba untuk mulai ini bertahap ya. Awalnya dianterin ya kan. Nanti kita bertahap, eh, kita tetap yang bawa kendaraan tapi masih ditemenin, misalkan ditemenin, terus kemudian nanti perlahan mungkin kalau kita merasa sudah siap baru kita coba berangkat sendiri ya, membawa kendaraan sendiri. Mungkin nanti di jalan juga akan ada tantangan ya, mungkin ada rasa cemas, rasa bahkan kadang serangan panik ya. Kalian nggak perlu khawatir, saya sudah pernah share tips untuk mengatasi rasa panik ya, rasa panik di jalan pada saat kalian menyetir atau kalian berkendara atau kalian bisa melakukan distraksi, mencari pengalihan, kemudian kalian bisa bantu dengan pernafasan diafragma. Terus kalian juga upayakan kalian untuk rileks ya, rileks, terus fokus ke hal-hal lain ya di sekitar kita di jalan. Misalkan distraksi itu kayak pengalihan ya, pengalihan tuh bisa kalian alihkan ke, kan pasti kalau di jalan tuh banyak kendaraan lalu lalang ya, kalian bisa alihkan misalkan memperhatikan jenis kendaraan tertentu, misalkan mobil warna merah gitu ya, atau motor Honda warna hitam gitu kan. Kalian tetap lanjutkan perjalanan sambil memperhatikan, mengalihkan fokus ke beberapa kendaraan misalkan kan, atau fokus ke apa namanya, saya dulu sih pernah saya fokus ke pohon ya, saya alihkan ke pohon, saya pokoknya setiap pohon saya perhatiin gitu. Jadi kita tetap jalan gitu kan. Terus bisa juga kalian kalau lagi kendaraan yang roda 4 misalkan ya, kalian bisa buka kaca dulu, buka kaca, nanti kalian akan merasakan angin masuk, itu dirasakan anginnya. Terus kalian juga bisa mendengarkan suara sekitar ya, seperti itu ya. Pokoknya kalian coba alihkan deh. Terus bisa juga pengalihan itu dari panca indera kita ya. Kalau yang tadi kan termasuk pengalihan melihat ya, pakai panca indera kita melihat sekeliling kita, mengalihkan ke objek tertentu ya kan. Bisa juga dengan indera yang lain, misalkan penciumannya kalian bisa hirup minyak kayu putih misalkan, atau minyak angin, atau fresh care ya, bisa yang memberikan aroma, itu sebenarnya cukup mengalihkan juga. Atau kalau indera peraba, kalian bisa apa namanya, pencet-pencet pakai kuku nih jari ini ya, jadi kayak ada rasa-rasa sentuhan-sentuhan, itu juga bisa mengalihkan juga. Atau pendengaran, kalian bisa setel musik, kalian ikut bernyanyi ya kan, itu juga bisa mengalihkan. Nah, latih terus, setiap kecemasan datang tidak usah khawatir, kalian aman, tidak akan terjadi sesuatu yang buruk ya kan. Nanti setiap kali berhasil melewati, lakukan self talk ya, meyakinkan diri sendiri bahwa aku bisa melewati hari ini, aku bisa mengalahkan rasa takutku ya kan, bisa berkendara, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi pingsan, tidak terjadi meninggal di jalan ya kan. Intinya semua yang kutakutkan tidak pernah terjadi, jadi aku aman ya. Lakukan self talk misalkan setelah pulang kerja atau di malam hari sebelum tidur ya. Misalkan hari ini aku bisa melewati semua aktivitasku, aku bisa berkendara sendiri dengan aman. Apa yang kutakutkan tidak pernah terjadi, semuanya hanya di pikiranku saja. Jadi aku besok setiap kali akan bepergian lagi, aku pasti aman dan akan semakin nyaman. Kalian kembangkan kata-katanya ya.
Wahai diriku, selamat ya, kamu bisa melewati. Kalau hari ini bisa melewati, besok dan seterusnya aku juga bisa melewati dengan aman, dengan tenang, dan makin percaya diri. Mulai hari ini, detik ini, nanti, dan seterusnya, aku akan semakin berani berkendara, berani keluar, berani beraktivitas, dan semakin percaya diri. Seperti itu ya, itu contoh ya. Kata-katanya nggak harus seperti yang saya contohkan, kalian bisa kembangkan sesuai dengan yang kalian hadapi, yang kalian sesuai dengan kalian naik umum misalkan, atau naik motor, atau kalian sesuai dengan aktivitas kalian atau pekerjaan kalian. Pokoknya banyak lakukan self talk untuk mengisi pikiran bawah sadar kita dengan kalimat-kalimat positif ya, yang nantinya akan meredam si kecemasan itu sendiri. Oke ya. Jadi insya Allah dengan latihan yang konsisten, kalian akan bisa keluar dengan percaya diri, dengan nyaman, dengan tenang, dengan berani, seperti dulu ya, bahkan mungkin akan lebih percaya diri gitu loh. Jadi kalau saya yang dulu pernah takut keluar rumah, sekarang bisa merantau sendiri ya di Kalimantan, berarti kalian pun bisa gitu loh. Kalian juga pasti bisa suatu saat kan, dengan latihan terus menerus ya. Intinya jangan diturutin rasa takutnya, kalian hanya berdiam diri di kamar. Jangan ya, keluar lah ya. Kalian keluar bertahap ya kan. Coba deh, pokoknya intinya jangan larut dalam kecemasan dan kesedihan ya. Kalian harus tetap yakin bahwa kalau orang lain bisa sembuh, berarti aku juga bisa sembuh. Oke ya. Selalu saya support untuk kesembuhan kalian. Salam bangkit.